Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Meski sudah diizinkan beraktivitas di luar rumah, namun gereja sangat menghimbau agar semua jemaat menjadi anak Tuhan yang memberikan teladan dengan disiplin mengikuti seluruh himbauan pemerintah dalam beraktivitas hari-hari. Saudara, inilah hal sederhana namun penuh dampak yang bisa kita lakukan bagi bangsa dan negara kita saat ini. Bagi saudara yang masih tetap atau akan kembali beraktivitas di luar rumah, mari biasakan mentaati peraturan pemerintah untuk jaga jarak dan memakai masker. Mari terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Gereja juga sangat ingin memastikan saudara-saudara sekalian dalam kondisi dan keadaan yang baik dan sehat. Untuk itu bagi jemaat yang sakit, membutuhkan bantuan dan tumpangan doa, silakan menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain di dalam kasih. Sambil menyesuaikan diri dengan arahan pemerintah tentang pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaan ibadah, gereja juga ingin mendata ulang informasi kontak setiap jemaat GKS Grogol. Untuk itu, mohon kirimkan nama lengkap dan alamat saudara melalui WhatsApp ke nomor WhatsApp sekretariat yang tertera di layar. Komunitas itu penting. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, mari kita terus menjaga erat persekutuan kita dalam kasih dengan menghadiri acara penggalian Alkitab setiap Rabu jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turmerka Hiwis atau Bapak Apin. Khusus hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, pukul 7:30 malam, Dr. Elizabeth Subrata juga akan memberikan webinar kesehatan melalui Zoom khusus untuk keluarga GKS. Yuk, daftar ke Demistina di nomor WhatsApp yang tertera. Mari kita juga saling menguatkan dengan membagikan words of hope kepada sesama jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan kembali dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata. Untuk itu jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, untuk selalu mendapatkan update. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyimak bersama, dan catat khotbah. Ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang, agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom saudara, kita berjumpa lagi di ibadah online GKS FPC. Saya percaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala Senior, Pendeta Bunadi Subrata. Mari kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, karena Tuhan Yesus termulia dan terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Genap hati kami mau memujimu Tuhan. Genap jiwa kami untuk bernyanyi buat Engkau Tuhan Yesus. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalam
terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Katakan dengan segenap hatimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau yang terbesar, Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bawa kami untuk haus dan lapar akan Engkau, Tuhan. Biarlah kerinduan hati kami ini, Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu, Tuhan. Masuk di dalam hadirat-Mu, Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, ku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian
Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, inilah yang Tuhanmu. Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Semua karena-Mu. Mari sembah Dia. Kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat segala perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik, sungguh baik, terbesar Engkau, termulia Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau termulia, terbesar Engkau Tuhan. Ilalabaya shandayaramo, idalalalalalalala, idadadadadadada. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online hari ini.
biarlah kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab kita percaya bahwa Dia selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Kepuasan Hidup di Tengah Krisis. Kepuasan hidup di tengah krisis. Nah, saudaraku, salah satu kata dalam Alkitab yang berarti krisis adalah kegelapan. Hari ini saya mau berbicara tentang kata kegelapan. Kegelapan bisa berarti dosa, tapi juga bisa berarti masalah atau penderitaan. Saya akan tunjukkan 4 ayat dalam Alkitab yang bicara tentang kegelapan. Yang pertama kita lihat dalam Yesaya pasal 50 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Dari ayat ini kita belajar sesuatu, bahwa orang yang hidupnya takut akan Tuhan tetap saja dapat hidup dalam kegelapan. Tetap saja dia dapat hidup dalam masalah dan penderitaan. Untuk suatu periode, untuk satu masa dalam kehidupannya. Salah satu contoh di Alkitab yang sangat jelas adalah Ayub. Dalam satu masa periode kehidupannya, dia mengalami kegelapan. Dia berhadapan dengan masalah penderitaan yang luar biasa. Sebelum akhirnya Tuhan berkati dia 2 kali lipat dan dia semakin mengenal Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, dalam Mazmur 139 ayat 12. Mazmur 139 ayat 12 demikian. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Firman Tuhan berkata kegelapan sama seperti terang. Apa arti ayat ini? Ayat ini berarti bahwa Tuhan kita itu tetap sama dalam setiap keadaan, baik pada waktu terang maupun pada waktu gelap. Artinya Tuhan selalu bersama kita. Baik pada waktu terang, artinya dalam waktu kita diberkati, waktu kita beruntung, Dia ada bersama kita. Tetapi pada waktu dalam kegelapan, dalam masalah, dalam penderitaan, perhatikan Dia juga bersama dengan kita. Artinya Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita perlu yakin ini, dalam pandemi corona ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan bersama kita. Tuhan beserta kita. Yang ketiga, saudara-saudara, dalam Mazmur 112 ayat yang keempat. Mazmur 112 ayat yang keempat dikatakan demikian, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Arti dari ayat ini adalah kegelapan yang berarti masalah, penderitaan yang harus kita hadapi itu tidak untuk selamanya. Tidak untuk selamanya. Sebab dikatakan dalam ayat ini dari dalam gelap terbitlah terang. Artinya setelah gelap pasti akan ada terang. Habis gelap akan terbit terang, saudara-saudara. Kalau saudara baca Lukas pasal 1, itu indah sekali. Saudara baca satu pasal itu, maka dikatakan di situ lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, itu seperti matahari pagi. Wow, luar biasa. Diumpamakan seperti matahari pagi yang terbit menyinari orang-orang yang berada dalam kegelapan. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudaraku sebagaimana matahari pagi terbit tidak pernah terlambat. Maka lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita semua tidak akan pernah terlambat. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita katakan bersama-sama pada hari ini begini, saudara. Dari kegelapan malam pasti akan keluar terang pertolongan Tuhan. Mari katakan sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Dari kegelapan malam pasti akan keluar terang pertolongan Tuhan. Haleluya. Yang keempat,
Kita lihat dalam Yesaya pasal 45 ayat yang ketiga. Yesaya 45 ayat yang ketiga, ini yang saya mau bahas lebih detail. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Dalam bahasa Indonesia dikatakan harta benda yang terpendam. Tapi dalam bahasa Inggris King James bagus sekali ditulis treasures of darkness, yang bisa diartikan harta karun dalam kegelapan. Dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Haleluya. Ayat ini indah sekali artinya. Perhatikan saudaraku, artinya dalam kegelapan, dalam masalah, dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam kesukaran yang kita hadapi, maka sesungguhnya ada berkat Tuhan untuk kita. Ada harta karun dalam kegelapan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tetapi kita harus menggali, namanya saja harta karun. Kita mesti menggalinya untuk mendapatkan harta karun tersebut. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini kita ada dalam kegelapan pandemi corona. Tapi percayalah, di dalam kegelapan pandemi corona itu ada harta karun yang kita bisa gali, yang kita bisa peroleh dari Tuhan. Itu yang hari ini saya mau bahas dan bagi untuk saudara-saudara. Ada 4 harta karun, saudara. Ada 4 harta karun yang bisa kita gali, yang kita bisa peroleh, saudaraku, dari Tuhan, justru di tengah-tengah pandemi corona ini. Yang pertama adalah, keluarga yang kuat dan bahagia. Keluarga yang kuat dan bahagia. Yang kedua adalah iman yang kuat. Yang ketiga adalah hati yang mengasihi dan melayani sesama. Dan yang keempat adalah ini yang luar biasa, Tuhan Yesus sendiri menjadi harta kita. Saya akan urai satu persatu, biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Yang pertama, harta karun dalam kegelapan yang pertama adalah keluarga yang kuat dan bahagia. Keluarga yang kuat dan bahagia. Tuhan ingin keluarga kita kuat, saudara. Tuhan ingin keluarga kita bahagia. Tuhan ingin memberkati keluarga kita di tengah-tengah pandemi corona ini. Saudara harus ingat, setan itu berusaha menyerang keluarga-keluarga, menghancurkan keluarga-keluarga karena dia tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat. Jadi oleh sebab itu kita harus hati-hati. Justru di tengah pandemi corona ini, ketika kita memang harus mengatur waktu untuk tidak terlalu sering keluar rumah karena masih pandemi, maka justru kita manfaatkan ini untuk membangun, memperkuat keluarga kita masing-masing. Kita praktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam keluarga kita. Kita saling mengasihi sesama anggota keluarga, saling mendoakan. Jika ada masalah, adakan pemberesan, saling mengampuni satu dengan yang lain antara suami istri, orang tua anak. Penting itu supaya kemuliaan Tuhan turun atas keluarga-keluarga, saudara-saudara. Nah, saya bersyukur di tengah pandemi corona ini saya cukup banyak menerima kesaksian-kesaksian dari jemaat. Mereka bilang, Pak, dalam pandemi corona ini kami bangun mesbah keluarga. Ada lagi yang berkata, kami sebenarnya tadi sudah punya mesbah keluarga, sekarang kami memperkuat mesbah keluarga. Tiap malam, Pak, kami kumpul, kami berdoa, kami membaca Alkitab, kami belajar Alkitab. Dan ada beberapa keluarga di tengah pandemi corona ini kadang-kadang telepon saya, menanyakan ayat firman Tuhan yang mereka barangkali kurang mengerti. Saya senang sekali dan saya mencoba menjelaskannya supaya mereka mengerti dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Hari ini ada harta karun dalam kegelapan yang kita bisa peroleh, yaitu keluarga kita sendiri yang kita perkuat. Dan biarlah Tuhan memberkati keluarga kita. Hamba Tuhan John Maxwell menekankan pentingnya sebuah keluarga, saudara. Dia mengatakan begini,
Kalau seorang pemimpin mendahulukan keluarganya, maka komunitas akan menarik manfaatnya. Tetapi kalau seorang pemimpin mendahulukan komunitasnya, baik keluarganya maupun komunitasnya akan menderita. Saya kira saudara bisa mengerti pernyataan daripada hamba Tuhan ini. Yang kedua, saudara. Yang kedua, apa yang kita bisa gali, yang kita bisa peroleh di tengah kegelapan pandemi corona ini? Harta benda dalam kegelapan yang kedua adalah iman yang kuat. Punya iman yang semakin kuat di tengah pandemi corona ini. Yakobus pasal 2 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Yakobus 2 ayat yang kelima, dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Perhatikan ada kata kaya dalam iman. Dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi iman itu kekayaan, saudara. Ya, ada ayat tadi berkata supaya kita menjadi kaya dalam iman. Iman itu kekayaan. Iman itu harta. Jadi kalau kita memiliki iman, kita memiliki harta, kekayaan. Dan ini kekayaan harta benda yang terpendam, yang kita bisa eksplor, yang kita bisa dapatkan ketika kita dalam pandemi corona ini. Nah, iman itu seperti otot, saudara, yang perlu kita latih. Kalau tidak akan menjadi kuat. Kita perlu latih. Saya lihat binaragawan terkenal di negara kita, Bapak Aderai. Wow, itu ototnya luar biasa. Saya tidak sebesar dia ototnya. Mengapa? Karena dia melatih. Sehingga otot-otot tubuhnya itu luar biasa. Saya tidak melatihnya sehingga tidak seperti dia. Sama juga dengan iman. Iman itu dilatih, perlu dilatih. Nah, di mana dilatihnya? Di padang gurun, dalam kegelapan, dalam masalah, dalam penderitaan, dalam kesulitan hidup. Kalau kita berjalan terus bersama Tuhan, kita meresponi semua penderitaan itu dengan positif, dengan benar, dengan tetap bersuka cita, dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan, maka hasilnya adalah iman yang kuat, saudara-saudara. Itu harta buat kita. Nah, saudara, tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, tokoh-tokoh iman dalam Alkitab tidak menjadi raksasa-raksasa rohani hanya dalam tempo satu malam. Oh tidak, saudara. Tapi mereka terus melatih iman mereka di dalam kegelapan, dalam kesulitan hidup mereka, dalam penderitaan hidup mereka. Justru itu tempat latihan mereka, itu sekolah iman mereka. Demikian juga buat kita, sama, saudara. Saya beri contoh, iman Abraham. Abraham bapak orang yang beriman. Dalam Kejadian 12 dicatat di situ Abraham berbohong. Katanya bahwa Sarah itu bukan istrinya, melainkan saudara perempuannya. Terus terang pada saat itu kalau Abraham disuruh mempersembahkan Ishak di Bukit Moria, dia pasti gagal. Kenapa? Imannya masih lemah. Tapi dalam perjalanan hidupnya melewati kegelapan, melewati banyak penderitaan, masalah, dia melatih imannya sehingga makin kuat, makin kuat, makin kuat. Yang kedua adalah iman Musa. Dalam Keluaran pasal 4, kalau sudah baca Keluaran pasal 4, saudara, Musa di situ berdalih-dalih kepada Tuhan tentang dia nggak mampu katanya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Perhatikan, kalau semisalnya hari itu dia disuruh membelah Laut Merah, dia pasti gagal, dia pasti nggak sanggup. Kenapa? Karena imannya masih lemah. Jadi dalam perjalanan waktu, menghadapi penderitaan, masalah, kegelapan dalam hidupnya, dia dilatih oleh Tuhan sehingga imannya menjadi semakin kuat, dan semakin kuat. Haleluya. Sama juga dengan Daud, saudaraku. Sebelum dia melawan Goliat, Alkitab mencatat dia melawan dulu singa. Dia melawan dulu beruang. Jadi tidak langsung melawan Goliat. Jadi Tuhan
memperhadapkan dulu dengan hal-hal yang lebih kecil untuk melatih imannya. Sehingga dalam perjalanan waktu imannya menjadi semakin kuat, semakin kuat, sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Hari ini juga sama, saudaraku. Pandemi corona bukan untuk menghancurkan iman kita, tapi justru kita melatih iman kita di tengah pandemi corona ini, sehingga iman kita semakin kuat. Ini harta dalam kegelapan yang harus kita peroleh, saudara-saudara. Yang ketiga adalah hati yang mengasihi dan melayani sesama. Wow, ini harta karun yang indah, harta karun yang luar biasa dari seorang yang mungkin egois, mementingkan diri sendiri. Kita mendapatkan harta yang indah, yaitu hati yang justru ingin menjadi berkat, ingin mengasihi dan melayani sesama kita, saudara-saudara. Ada ayat indah sekali, bagus sekali ayat ini. Di dalam 2 Korintus 1, saudaraku, ayat 3 sampai dengan 4. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Perhatikan, yang menghibur kami, kata Paulus, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Tapi nggak berhenti di situ. Dikatakan kami juga akhirnya sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Haleluya. Dari ayat ini kita belajar sesuatu yang indah, saudaraku. Dalam penderitaan, dalam pandemi corona ini, Tuhan tidak hanya menghibur kita supaya kita terhibur. Tidak, memang Tuhan menghibur kita supaya kita terhibur, tetapi juga agar kita bisa menjadi penghibur bagi orang lain. Kita bisa melayani orang lain, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Hamba Tuhan Brian Bailey, mentor saya, mengatakan begini, salah satu tujuan dari padang gurun adalah agar kita menjadi lebih peka terhadap orang lain, sehingga kita dapat memberi penghiburan kepada mereka dengan penghiburan yang telah kita terima dari Tuhan. Itu terus saya pegang dalam kehidupan saya. Jadi tatkala dalam penderitaan kita dihibur, kita ditolong oleh Tuhan, jangan berhenti sampai di situ, saudaraku. Mari kita juga menjadi orang yang ingin menolong orang lain, ingin menghibur orang lain, ingin menjadi berkat buat orang lain sebagaimana Tuhan sudah memberkati kita. Saya mau cerita satu cerita yang indah tentang seorang bernama Helen Keller. Barangkali banyak orang mengenal sosok Helen Keller, seorang perempuan yang buta ya dan tuli, menjadi terkenal. Dia simbol perjuangan difabel dalam menempuh pendidikan. Nah, Helen Keller ini sukses, saudara. Walaupun dia buta dan tuli, dia menjadi seorang penulis, aktivis politik, dan juga dosen di Amerika Serikat. Dan luar biasanya adalah dia menerima berbagai gelar terhormat, dan film tentang kisah hidupnya menyabut 2 piala Oscar. Tetapi Helen itu tidak tiba-tiba menjadi sukses dan terkenal seperti itu. Dia mempunyai sahabat, ini yang saya mau cerita. Seorang sahabat sekaligus gurunya dan mentornya, yang merupakan orang di balik kesuksesannya. Dan orang ini bernama Anne Sullivan. Nah, Anne Sullivan ini sangat menderita, saudaraku, di masa kecilnya. Sangat menderita. Ia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Ia dapat melihat waktu lahir. Namun pada usia 5 tahun ia terserang penyakit trakoma yang membuat dia hampir jadi buta. Nah, dicatat dia mengalami operasi 2 kali, operasi matanya. Tapi ternyata tidak membuat dia bisa melihat dengan jelas. Tetap dia nggak sembuh 100%. Nah, di usia 8 tahun, saudaraku, ibunya meninggal dunia. Dan 2 tahun kemudian ayahnya meninggalkan dia. Jadi masa kecilnya
sangat menderita. Tuhan menuntun dia sampai dia menjadi dewasa, dan akhirnya dia dipertemukan dengan Helen Keller, dan dia menjadi guru daripada Helen Keller. Dia mendidik, mengajar Helen Keller dengan penuh kasih, dengan sungguh-sungguh, karena ia merasakan penderitaan Helen Keller ini hampir sama, saudaraku, dengan penderitaan dia waktu dia masih kecil. Dibutuhkan kerja keras, saudara, pengorbanan yang luar biasa untuk mendidik Helen Keller yang gak mudah karena dia buta dan tuli. Tapi Tuhan menyertai Anne Sullivan dan dia berhasil mendidik Helen Keller menjadi orang yang sukses. Puluhan tahun Anne Sullivan mendampingi Helen Keller sehingga menjadi orang yang terkenal. Saudaraku, hal yang saya mau bagi di sini adalah pengalaman padang gurun hidupnya. Itu membuat dia lebih peka akan penderitaan orang lain. Dia sungguh-sungguh mendidik Helen Keller karena dia merasa bahwa dia pun dulu menderita seperti itu. Hari ini temukan harta yang indah ini. Dalam pandemi corona ini Tuhan menjamah hati kita menjadi lembut. Menjamah hati kita, saudaraku, menjadi punya belas kasihan kepada orang lain. Punya empati kepada orang lain. Ketika Tuhan sudah menghibur kita, menolong kita, memberkati kita, kita pun tidak lupa. Kita ingin menjadi berkat buat orang lain juga. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, harta karun dalam kegelapan yang kita bisa peroleh adalah yang paling luar biasa, yang paling berharga, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri menjadi harta, menjadi sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, yang kita bisa peroleh, yang kita bisa kenal lebih dalam di tengah pandemi corona ini. Mari kita akan lihat dalam Filipi pasal 3. Ini pernyataan Rasul Paulus yang luar biasa. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8 demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Oh, luar biasa pernyataan Rasul Paulus. Dia berkata bahwa sekarang dia memperoleh dan mengenal Tuhan. Dan ketika dia sudah memperoleh dan menerima mengenal Tuhannya, maka dia katakan semua hal yang pernah dia miliki sebelumnya itu dianggapnya sebagai sampah. Jadi dia begitu luar biasa senang, bahagia, sukacita, ada kepuasan dalam kehidupannya ketika dia memperoleh harta yang terbesar dalam kehidupannya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, hari ini juga dalam kegelapan pandemi corona, saudara, mungkin saja kita banyak kehilangan. Kita kehilangan harta kita, kehilangan uang kita, kehilangan kebebasan untuk beraktivitas, kehilangan banyak kesempatan, dan lain-lain. Tapi justru di tengah pandemi corona ini, kita bisa memperoleh harta yang jauh lebih berharga daripada semua yang hilang itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di mana kita makin mengenal Dia lebih dalam. Kita makin mencari Dia, kita makin intim dengan Dia. Itu yang akan membuat, saudaraku, dalam pandemi corona ini bukan merupakan sebuah kerugian buat kita, tapi merupakan sebuah keuntungan buat kita. Oleh karena itu, hari ini, saudaraku, biarlah ya di tengah-tengah pandemi corona ini, ketika memang kita membatasi diri kita untuk banyak di luar, kita sediakan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk kita semakin kenal siapa Dia sesungguhnya, yang merupakan harta terbesar dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudaraku, terakhir saya mau berbicara tentang rasa puas. Rasa puas. Makanya saya beri judul khotbah saya, kepuasan hidup di tengah krisis. Kita bisa ngalami, saudaraku, kepuasan hidup, kebahagiaan hidup justru di tengah-tengah krisis. Nah, saudara, hati yang puas terus terang itu satu aset, satu harta yang sangat berharga.
Manusia mencari kepuasan, mencari kebahagiaan dengan susah payah dan tidak mendapatkannya. Saudaraku, hati manusia, saudaraku, selalu ingin mencari kepuasan. Tetapi hari ini saya mau beritahu, kepuasan sejati itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kita lihat dalam Pengkhotbah 1 ayat ke-8. Pengkhotbah 1 ayat ke-8 demikian. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tidak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Jadi ayat ini mengatakan begini, saudara. Apapun yang kita lihat, yang kita dengar, kita miliki, kita nikmati di dunia ini, terus terang tidak akan pernah memuaskan kita. Tidak akan pernah. Siapa yang tidak kenal Michael Jackson? Seorang penyanyi, penulis lagu yang sangat terkenal dan dinobatkan sebagai salah satu pria yang paling terkenal di dunia ini. Nah, seandainya popularitas, ketenaran itu bisa membuat seorang puas, bisa membuat seorang bahagia, saudara, pasti dia tidak akan meminum obat penenang setiap malam, pasti. Dan meninggal dunia karena overdosis dan mengalami gagal jantung. Artinya popularitas tidak bisa mendatangkan kepuasan dalam kehidupan ini. Siapa yang tidak kenal Marilyn Monroe? Orang yang sangat terkenal, perempuan yang sangat terkenal, seorang aktris dan peragawati yang kala itu di masa hidupnya dijuluki wanita tercantik di dunia. Wanita tercantik di dunia. Jika kecantikan bisa membuat seorang puas dan bahagia, jika itu bisa membuat bahagia, maka pasti ia tidak akan hidup dari satu laki-laki pindah ke laki-laki lain. Dan tidak akan mengalami depresi dalam hidup. Kecemasan yang luar biasa. Sehingga akhirnya dia meninggal karena bunuh diri. Kecantikan, ketampanan tidak bisa mendatangkan kepuasan, saudaraku. Adolf Merkel, seorang Jerman. Dia pernah menjadi orang terkaya di Jerman. Pemilik beberapa perusahaan yang besar-besar. Perusahaan farmasi, perusahaan semen, otomotif, dan lain-lain. Jika kekayaan itu bisa membuat bahagia orang, kekayaan bisa membuat puas seseorang, ia tentu tidak bunuh diri dengan menabrakkan dirinya pada kereta api yang sedang melintas. Jadi kekayaan pun tidak bisa membuat orang bahagia dan puas. Pertanyaannya, saudaraku, mengapa? Mengapa ketenaran, kecantikan, ketampanan, kekayaan, kekuasaan, dan lain-lain tidak bisa membuat orang bahagia, tidak bisa membuat orang puas? Jawabannya ada dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Perhatikan ayat Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia, perhatikan, memberikan kekekalan dalam hati mereka. Memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini begitu indah. Seringkali yang dibahas hanya bagian A, yaitu yang berbunyi ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi bagian B-nya itu sangat penting. Di situ dicatat bahwa Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Perhatikan, Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Artinya apa? Artinya hati manusia, perhatikan saudaraku, diciptakan Tuhan, didesain oleh Tuhan untuk menerima sesuatu yang kekal, baru dia akan merasa puas. Kalau dia tidak menerima yang kekal, yang fana sifatnya, dia tidak akan merasa puas. Semua hal di dunia ini sifatnya fana, maka dunia tidak bisa memberikan kepuasan kepada manusia. Nah, saudaraku, kita katakan bersama-sama ya, hal yang penting ini dengan suara keras. Hati manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menerima sesuatu yang kekal, baru bisa puas.
Mari kita katakan 2, 3. Hati manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menerima sesuatu yang kekal, baru bisa puas. Haleluya. Haleluya. Dan di dunia ini tidak ada yang kekal, jadi hanya Tuhan Yesus yang kekal. Dia yang bisa mengisi kekosongan hati kita sehingga kita bahagia, sehingga kita akan merasa puas dalam kehidupan ini. Saudaraku, Blaise Pascal, dia seorang teolog terkenal dan juga seorang ilmuwan dari Prancis, mengatakan, bagus sekali kata-kata dia, demikian, ada suatu kekosongan yang ditempatkan oleh Tuhan dalam hati manusia yang hanya dapat diisi oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Augustinus, seorang teolog terkenal, juga mengatakan begini, sekalipun kita telah diberkati dan ditolong oleh Tuhan, tapi jika kita belum menemukan Tuhan sendiri, maka kita akan tetap merasa lapar dan haus, dan kita akan mencari Dia terus. Jadi berkat-berkat jasmani tidak akan pernah memuaskan kita. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ayat yang terkenal, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Itu dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Siapakah kebenaran? Tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri ketika Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Haleluya. Hari ini saudaraku, saya mau cerita seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yang mengalami banyak penderitaan dalam kehidupannya, tapi dia mengalami Tuhan. Dia puas dalam hidup ini, dia bahagia di tengah-tengah penderitaan karena melayani Tuhan. Dia bernama, saudaraku, Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh ini dikenal ya dengan julukan si jubah kuning. Dan dia lahir pada tahun 1889 di India, saudara. Ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ketika Tuhan Yesus datang ke kamarnya, menyatakan dirinya dalam kilauan cahaya, dan dia membuka hati dan dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Dalam pelayanannya, Sadhu Sundar Singh ini berulang kali dianiaya, banyak kali. Tetapi luar biasanya adalah dia selalu diselamatkan dengan cara yang ajaib oleh Tuhan. Dia banyak sekali mengalami mujizat dari Tuhan, saudara-saudara. Nah, pada satu saat Sundar Singh ini berkhotbah di Nepal. Ya, di Nepal. Ia ditangkap oleh penguasa setempat dan mau dihukum mati karena dasarnya adalah menyebarkan agama asing. Nah, Sundar Singh ini kemudian dilemparkan ke dalam sumur kering. Kemudian sumur ini ditutup, saudaraku, dan dikunci dari luar. Ia nggak diberi makan, dalam keadaan telanjang, saudaraku, di dalam sumur. Ternyata dia bersama-sama dengan mayat-mayat di sumur, yang juga dihukum di situ. Mengerikan sekali. Dan ia berada dalam sumur ini selama 2 hari. Sampai akhirnya datanglah seorang yang tidak dikenal sama sekali, membuka pintu sumur itu, lalu mengeluarkan dia dari sumur, dan kemudian dia mengunci kembali, dan orang itu meninggalkan Sundar Singh tanpa berkata sepatah kata apapun. Tak lama kemudian, ketika sudah bebas, Sundar Singh ditangkap lagi oleh penguasa itu. Penguasa itu terkejut. Dia heran kenapa Sundar Singh bisa bebas, karena hanya dia yang punya kunci untuk buka sumur itu. Satu-satunya kunci hanya ada di tangan dia. Jadi menyadari bahwa Sundar Singh ini punya Allah yang luar biasa, yang melindungi dia, yang menjaga dia. Maka kemudian mereka sangat takut. Maka penguasa dengan orang-orang di daerah itu menyuruh Sundar Singh untuk pergi meninggalkan mereka. Jadi selama melayani Tuhan Yesus, saudaraku, ia banyak alami penderitaan, banyak sekali. Ia diusir dari keluarganya, melayani di medan yang sangat berat di daerah pegunungan Himalaya. Dirampok, saudaraku, berulang kali dianiaya. Tapi perhatikan ini kata-kata yang indah, statement yang indah yang keluar dari mulutnya. Dia berkata begini, saudara, kehadiran Yesus selalu membawa kedamaian yang mengherankan di dalam situasi seburuk apapun yang pernah ku alami.
Dia mengubah penjara menjadi surga dan beban menjadi berkat. Haleluya. Di dalam Yesus, saudaraku, ada kepuasan hidup. Di tengah pandemi corona, jangan kita menjadi putus asa, menjadi ketakutan, menjadi tidak tahu apa yang kita mesti perbuat. Hari ini perkuat rohani kita. Kita datang kepada Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan sebagai gaya hidup kita, bersekutu dengan Tuhan, memperoleh kasih-Nya yang luar biasa, sehingga justru di tengah-tengah pandemi corona ini kita menggali, saudaraku, harta karun yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mari kita katakan sama-sama. Kita katakan sama-sama begini, saudara. Di tengah krisis ada kebahagiaan dan kepuasan jika kita hidup di dalam Kristus. Mari kita katakan 2, 3. Di dalam krisis ada kebahagiaan dan kepuasan jika kita hidup di dalam Kristus. Oleh karena itu, marilah di masa krisis ini, di masa new normal ini, saudaraku, kita menggali menemukan harta karun yang sangat berharga. Yaitu pertama, keluarga yang kuat dan bahagia. Yang kedua adalah iman yang kuat. Yang ketiga, hati yang mengasihi dan melayani sesama. Dan yang keempat, yang terakhir, yang terindah adalah kita memperoleh, mengalami Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan di masa-masa krisis ini. Kami tidak akan menyerah. Justru di tengah-tengah krisis ini, kami percaya ada berkat Tuhan. Di tengah-tengah krisis ini ada harta karun dalam kegelapan yang kami bisa peroleh daripada Tuhan. Hari ini kami mau terima itu, Tuhan. Kami mau bangun, memperkuat justru di tengah-tengah pandemi corona ini keluarga kami sendiri menjadi kuat, menjadi keluarga yang bahagia, di mana Engkau hadir dalam keluarga kami. Kemuliaan Tuhan hadir dalam keluarga kami. Kami juga mau melatih iman kami. Kami tidak akan menjadi putus asa, menjadi hancur hidup kami, menjadi hancur iman kami. Tetapi justru iman kami akan dilatih oleh Tuhan untuk menjadi kuat. Sebagaimana Abraham menjadi kuat imannya, Musa menjadi kuat imannya, Daud menjadi kuat imannya di tengah-tengah persoalan. Hari ini juga berikan kepada kami hati yang lembut, hati yang justru mau melayani sesama, yang menjadi berkat buat sesama. Ketika kami sudah dihibur oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, kami tidak lupa juga untuk menghibur orang lain, menolong orang lain, Tuhan. Dan juga kami memperoleh harta yang terbesar di dalam hidup ini, yaitu Engkau sendiri. Kami mengalami Tuhan, kami semakin intim dengan Tuhan, kami semakin akrab dengan Tuhan, kami semakin mengenal Engkau lebih dalam dan menyerap kasih-Mu yang sangat besar itu. Tuhan, hari ini Engkau memberkati semua umat-Mu, Tuhan, yang mendengarkan khotbah ini. Biarlah justru di tengah-tengah pandemi corona ini umat-Mu menjadi lebih dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam. Engkau menumpangkan tangan kepada mereka semua dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi yang sakit, biar Tuhan Yesus sembuhkan. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, sakit penyakit sudah disembuhkan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini kami bukannya berduka cita, kami malah bersuka cita. Karena kami memperoleh harta yang terbesar dalam hidup kami, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seperti rusa yang merindukan Engkau, Tuhan, demikian juga jiwa kami, Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan Engkau. Sungguh kami merindukan Engkau, Tuhan.
tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Saya Dr. Elizabeth Subrata. Saya tertarik sekali untuk bicara dengan satu kata yang namanya it. Saudara tahu apa itu it? E-A-T. Ya, spellingnya kita ngomong bahasa Inggrisnya it. Terdiri dari kata E, kata A, dan kata T. Pernahkah saudara simak apa artinya terdiri dari kata apa E ini? Atau singkatan dari kata apa E ini? Singkatan dari kata apa A ini dan T? Ternyata E itu adalah extraordinary atau excellent. A itu adalah average, rata-rata. T itu adalah trouble, kesulitan. Nah, jadi sebenarnya diam-diam, saudara sekalian, waktu kita makan atau memilih makanan untuk kita makan, kita sedang dihadapkan pilihan. Apakah kita sedang memilih makanan yang kategorinya E, extraordinary, yang excellent, kalau sekolah nilainya 80, 90 lah, 100 begitu ya. Atau kita pilih makanan tanpa kita sadari A, yang average ya, kalau sekolah 60, 70, 6, 7 begitu ya. Atau kita sedang memilih makanan yang kategorinya T, trouble, yang bikin kita susah, yang bikin kita sakit, yang membuat hidup kita banyak kesulitan. Sekali lagi itu adalah pilihan, karena Alkitab juga bilang di hadapanmu ada kehidupan, ada kematian. Di hadapanmu ada berkat, ada kutuk. Kata Tuhan, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Nah, hari ini dalam skop lebih kecil kita mau memilih makanan yang adalah makanan mana yang memberikan kita kehidupan, sel tubuh kita menjadi hidup kembali, menjadi revive, menjadi bisa stay young, tetap muda, jantung kita tetap muda, otak kita tetap muda, ginjal kita tetap muda. Ataukah kita memilih makanan yang kategorinya trouble, yang membuat jantung kita tiba-tiba jadi susah, jadi tua, ginjal kita jadi tua, otak kita jadi tua. Itu kembali tergantung dari pilihan kita. Kita diminta Tuhan untuk selalu memilih. Tuhan kasih kita free will. Nah, dalam skop kecil ini adalah Tuhan juga mau kita memilih makanan yang benar, memilih makanan yang menghidupkan, memilih makanan yang jadi berkat. Ada ayat yang berkata, ujilah segala sesuatu, prove all things, hold fast that which is good. Ambil dulu yang baik. Kita ganti ya, segala sesuatu dengan makanan. Ujilah makanan, ya, segala sesuatu itu juga bisa makanan. Ujilah makanan kita. Pegang dulu yang baik buru-buru. Nah, mari kita akan cepat-cepat pegang tentu yang extraordinary. Banyak sekali yang Tuhan ciptakan yang extraordinary. Bagi saya seorang dokter, kita sudah mempelajari di dunia nutrisi ini bahwa ketika seorang pasien sakit, alangkah baiknya dia bisa memilih 70% makanannya adalah yang extraordinary, yang excellent. Gitu. Selama dia bisa komit untuk memilih, bertekad untuk memilih yang extraordinary ini, banyak sekali kesembuhan-kesembuhan terjadi. Karena tubuh akhirnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, dalam seminar yang akan datang atau di seminar IT ini kita akan bicara list dari makanan apa aja yang masuk kategori extraordinary atau excellent,
mana aja list makanan yang masuk average dan mana yang trouble. Menarik sekali, mari kita mau pelajari supaya kita bisa memilih tentu yang excellent, memilih yang baik, memilih yang menghidupkan. Sehingga akhirnya umur panjang ada di tangan kanan kita dan di tangan kiri kita masih kaya dan terhormat. Itu adalah janji Tuhan buat kita semua yang harus kita terima. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tahukah saudara, ada hubungan yang erat antara makanan dan imunitas tubuh? Pandemi COVID-19 ini mendorong kita untuk memikirkan baik-baik konsumsi makanan kita yang penting untuk meningkatkan imunitas tubuh saudara untuk menangkal virus secara alamiah. Penting bagi kita untuk cerdas memilih yang kita konsumsi dan merawat keluarga kita untuk tetap sehat dalam beraktivitas. Yuk, hadiri webinar kesehatan melalui Zoom bersama Dr. Elizabeth Subrata, Rabu 22 Juli 2020, pukul 7:30 malam. Hubungi Demistina melalui WhatsApp untuk mendaftar. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian dan syukur Tuhan kami kembalikan kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terima kasih untuk tuntunanmu, perlindungan yang kau berikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kalau siang hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah online Gereja Kemuliaan Sion, kami tahu Tuhan semua karena anugerah-Mu, semua berkat Engkau Tuhan. Bukan kami hebat, bukan kami pintar Tuhan, tetapi semua karena anugerah-Mu, semua kemampuan kami itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah pada siang hari ini Tuhan, biar Engkau berkati Tuhan, biar Engkau Tuhan lindungi mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, ada tangan Tuhan yang terus menopang mereka Tuhan. Semua kami Tuhan, baik dari tim musik, dari pendoa, guru-guru sekolah minggu Tuhan, pembicara Tuhan, para diaken, para penatua Tuhan, juga Tuhan pemimpin gereja kami, yaitu Bapak Bunadi, Ibu Elizabeth Tuhan, juga berserta keluarga mereka, berserta keluarga kami semua Tuhan. Kami semua ada dalam perlindungan Tuhan, kami semua ada dalam penjagaan Tuhan. Kami percaya ada perisai Tuhan yang terus menutup bungkus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami mau berdoa buat para pemimpin kami, Pak Bunadi dan Ibu Elizabeth dan berkeluarga Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan buat mereka urapan yang baru Tuhan. Mereka memimpin kami Tuhan, biar apa yang menjadi kehendak Tuhan bisa tersampaikan melalui hamba-hambamu ini Tuhan. Terus kau pakai mereka, semakin mereka Tuhan luar biasa Tuhan kau pakai, semakin mereka bersinar Tuhan, karena ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan atas gembala kami yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, setiap firman yang kami dengar Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Firman yang dahsyat, firman yang luar biasa itu yang menguatkan kami setiap hari Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan yang membangkitkan iman kami, sehingga dalam mulut bibir kami Tuhan, biarlah terus Tuhan dalam mulut bibir kami keluar firman, firman yang hidup itu, yang terus melatih kami, terus menjadikan kami kuat, sehingga kami boleh terus berdiri di atas setiap janji-janji Tuhan. Kami terus kuat, kami terus Tuhan terlatih dan tidak tergoncangkan oleh apapun. Karena kami tahu hidup kami bukan karena melihat apa yang ada, tetapi hidup kami oleh karena percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami tahu kami sedang mengalami pandemi corona Tuhan. Tuhan, apapun yang ada di hadapan kami percaya Tuhan berdaulat penuh atas hidup kami, atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya masa-masa ini akan sebentar lagi selesai. Kami percaya Tuhan, masa pandemi ini sebentar lagi akan selesai, dan Tuhan sendiri yang menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap Tuhan pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi bersama wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, beserta semua jajaran para menteri Tuhan, TNI Tuhan, Polri Tuhan, semua Tuhan yang bekerja keras Tuhan untuk Tuhan mengatasi pandemi corona ini Tuhan. Biar Tuhan
Tuhan Engkau beri mereka kesatuan hati Tuhan, untuk mereka bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah ini Tuhan, agar setiap keputusan yang diambil Tuhan, itu Tuhan keputusan yang tepat, dan semua Tuhan mereka mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikiran mereka, dan setiap keputusan yang diambil Tuhan campur tangan Tuhan, sehingga Tuhan pandemi ini bisa selesai di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap orang-orang yang sakit Tuhan disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan Tuhan semuanya di dalam tangan Tuhan. Berkati juga Tuhan Menteri Kesehatan kami, berkati Tuhan Menteri Keuangan kami, berkati Tuhan Direktur BI Tuhan, dan juga para pemimpin Pak Jokowi tentunya Tuhan, mereka Tuhan untuk mengatasi Tuhan perekonomian negara ini Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan campur tangan Tuhan, dan kami percaya Allah yang hidup yang akan mencukupi segala apa yang menjadi kebutuhan negara kami Tuhan, dan segala sesuatunya bisa terselesaikan karena Tuhan Yesus yang menopang, karena Tuhan Yesus yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Biarlah semua Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami hanya mau taruh di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segala sesuatunya Tuhan. Kami tahu Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami serahkan gereja kami serahkan pekerjaan kami serahkan seluruh jemaat kami serahkan seluruh permasalahan hidup kami, pekerjaan kami, anak-anak sekolah, anak-anak kami semua Tuhan. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaanmu yang begitu dahsyat buat hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah online kita. Mari kita terima berkat Tuhan, saudara-saudara. Kita tutup mata, arahkan hati kita kepada Tuhan dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Sampai jumpa di penggalian Alkitab di hari Rabu jam 7:30 malam, di DPP hari Jumat jam 7:30 malam, dan di ibadah online minggu depan. Dan nantikan juga Zoom Kesehatan bersama Dr. Elizabeth Subrata hari Rabu 22 Juli 2020 pukul 7:30 malam. Bagi para orang tua GKS Grogol, yuk kumpulkan anak-anak ya. Setelah ini kita akan segera menyaksikan ibadah sekolah minggu. Kita berdoa di sini. Siapkan adik-adik Alkitab, adik-adik. Pagi-pagi bangun, saya mau ibadah. Ya tinggal ngeklik doang adik-adik, gampang. Ya, dengerin firman. Yuk adik-adik, kita berkumpul di depan layar setiap hari Minggu jam 11:30 siang di YouTube GKS FBC. Kita akan mendengarkan Kak Tini bercerita tentang kasih Yesus. Kita akan belajar sama-sama untuk memiliki karakter Kristus dan mengasihi teman-teman kita. Jangan ketinggalan ya. Dadah!